Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrin Nur Anissa, NPM 1911070133, kelas F semester 4, mata kuliah Statistika Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Kemudian di sini saya membuat PPT video PowerPoint untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah Ibu berikan. Kemudian materi yang pertama itu ada penelitian dan statistik. Penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut cara ilmiah itu data, tujuan, dan kegunaan. Kemudian penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Nah, rasional itu merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Kemudian empiris itu cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara akan digunakannya. Kemudian sistematis merupakan proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian adalah data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu valid, reliable, dan objektif. Kemudian valid merupakan data yang tepat, kemudian reliable itu menunjukkan derajat dalam interval tertentu, kemudian ada objektif menunjukkan dengan persamaan persepsi antar orang atau interpersonal agreement. Kemudian tujuan penelitian itu ada pembuktian dan pengembangan. Kemudian statistika pendidikan. Statistik itu diartikan sebagai alat pengelola data angka. Kalau statistika itu cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengelola data angka. Statistik itu merupakan produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistika deskriptif, teknik statistika yang memerlukan informasi. Kemudian statistika pendidikan, penelitian pendidikan merupakan ilmu pengetahuan atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian. Kemudian penelitian pendidikan, proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan mencegah masalah pendidikan. Kemudian masalah-masalahnya itu ada komponen raw input, kemudian komponen instrumental, komponen environmental, kemudian ada komponen proses dan komponen output. Kemudian komponen output ini tuh seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku. Kemudian indikator masalah penelitian pendidikan itu apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-raguan, apabila terjadi kesenjangan antara harapan dengan pencapaian, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan. Kemudian macam-macam statistik itu ada deskriptif, inversial, kemudian ada parametik dan non-parametik. Kemudian statistik deskriptif itu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengembangkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kemudian statistik inversial itu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Kemudian statistik digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas. Kemudian statistik parametrik. Statistik parametrik ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data H. Kemudian statistik non-parametrik, bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala inversal atau rasional, syarat pengambilan secara random. Kemudian distribusi frekuensi, pengelompokan data menjadi simulasi dengan memakai kelas-kelas data dan diartikan dengan masing-masing frekuensinya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu dapat mengetahui gambar secara menyeluruh, dan kekurangannya itu rincian atau informasi awal itu menjadi hilang. Kemudian interval kelas, selisih tepi antara tepi bawah dan satu kelas itu dapat dilihat di tabel berikut. Tinggi badan dan frekuensi 100 mahasiswa
UPY. Kemudian dengan langkah-langkahnya dengan rumus yang telah ditentukan, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya itu banyak keseluruhan data. Kemudian dari hasil ujian, contohnya dari hasil akhir mata kuliah statistik dari 60 orang mahasiswa. Di situ terdapat tabel beberapa hasil ujian akhir mahasiswa. Kemudian data terkecilnya diketahui 10, kemudian R-nya 98 min 10 sama dengan 88. Jadi rentang jangkauannya adalah sebesar 88. Kemudian distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi itu merupakan membandingkan frekuensi masing-masing dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100. Sedangkan kumulatif itu distribusi frekuensi. Kemudian definisi data himpunan nilai variabel, datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, objek, pengamatan, variabel, variatif atau nilai. Data kuantitatif itu sama dengan diperoleh dari hasil pengamatan. Kemudian jenis-jenis data itu ada data kualitatif, diskret, kemudian data kuantitatif, dan data kontinu. Kemudian sumber data statistika itu ada data primer dan sekunder. Data primer itu contohnya itu wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes dan dokumentasi. Kemudian ada ukuran pemusat data, merupakan dari sebuah kelompok data yang terdapat mewakili karakteristik dan sebuah populasi. Jenis data itu data kelompok dan data tunggal. Kemudian modus data tunggal itu nilai yang sering muncul, ditentukan dari kebanyakan nilai yang ada dari deretan kelompok data. Kemudian median itu nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Jadi kalau modus itu contohnya nilai yang angka yang sering muncul. Kemudian populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Kalau sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi populasi dan sampel itu beda, sampel memiliki jumlah sendiri. Kemudian penentuan sampel penelitian, syarat utama sampel representatif, sampel yang mendekati kecenderungan populasi, homogenitas populasi, aspek tepat atau geografis, aspek subjek, dan aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosial. Kemudian alur pengambilan sampel itu ada populasi, frame sampel atau daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir, kemudian unit eksperimen dan sampel. Unit eksperimen ini merupakan seorang mahasiswa dan sampel itu contohnya dari 20 mahasiswa dari yang registrasi tadi dari frame sampel. Kemudian ukuran penyebaran data, suatu ukuran yang menyatakan sebuah besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukurannya itu jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien, dan angka baku. Kemudian analisis regresi linier yang digunakan untuk melihat nilai pendidikan atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan nilai Y. Jadi nilai X dan Y itu mempunyai kegunaan. Kemudian berdasarkan jumlah variabel, ada satu variabel bebas, regresi sederhana, dan variabel bebas regresi berganda bersifat hubungan kedua variabel, regresi linier. Kemudian korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan atau variabel independen atau bebas dari variabel independen dan tidak bebas. Kemudian koefisien korelasi Reng-Sperman. Ini tuh merupakan koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan dengan koefisien variabel. Kemudian cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf.